Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Mahkamah Konstitusi mengetok putusan larangan titik kampanye di tempat ibadah, namun membolehkan kampanye di sekolah dan kampus, meski dengan catatan. Hal ini pun menuai pro dan kontra. Mahkamah Konstitusi mengizinkan kampanye dilakukan di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat yang dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu. Jadi undang-undang yang sudah diputus dengan dilengkapi dengan putusan MK, ya itulah yang berlaku. Kemudian undang-undang itu juga yang harus dilaksanakan, harus ditegakkan. Jadi MK tidak mengomentari putusan. Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia atau VSGI, Retno Listriardi mengungkapkan keprihatinan atas keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengizinkan kampanye di lembaga pendidikan. FSGI menghimbau semua pihak yang terlibat dalam pemilu untuk mengawasi pelaksanaan kampanye di lingkungan pendidikan. Bawaslu dan KPU diharapkan mengawasi kampanye di lembaga pendidikan khususnya sekolah negeri. Ini penting memberikan pengawasan karena ketika sekolah, terutama sekolah negeri, bisa digunakan, ini bisa terjadi relasi kuasa dan konfliknya pada pertahanan atau incumbent. Karena kepala dinas pendidikan kan bawahannya, orang yang dipilih oleh si gubernur, wali kota. Nah, ketika tempat-tempat lembaga pendidikan sekolah negeri ini bisa jadi itu dikuasai oleh incumbent, termasuk target anak-anak yang menjadi pemilih pemula. Anggota Bawaslu Puadi memaknai putusan MK sebagai larangan yang bersyarat. Menurutnya, guna memberikan kejelasan, KPU sebagai regulator perlu menyusun regulasi teknis yang akan menjadi rujukan bagi Bawaslu dalam melakukan pelaksanaan. Nah, jadi kita melakukan proses pengawasan melekat pada saat nanti ya jika ada para pasangan calon atau calon legislatif yang diundang oleh di dunia pendidikan, maka kita harus cross check apakah ada izinnya. Kemudian juga hadir tanpa atribut. Kalau kemudian nanti mereka hadir menggunakan atribut, tentunya kita tetap akan ketat melakukan proses pengawasan. Sementara KPU memastikan akan segera menindaklanjuti putusan MK tersebut. Tentunya sebagaimana namanya putusan Mahkamah Konstitusi sifat final dan mengikat, maka KPU Indonesia akan segera menindaklanjutinya dengan pertama merevisi peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye. Yang kedua, kami juga akan merevisi. Dewan Pembina Perludem Titi Agreni menyebut wajar ada pro dan kontra atas putusan MK ini. Namun harus ada tindak lanjut terkait pengaturan teknis. Namun wajar ada pro dan kontra karena bagaimanapun sebagian dari tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah itu di dalamnya ada keberadaan aparatur sipil negara yang tidak boleh kemudian partisan dan berpihak. Nah, oleh karena itu setelah putusan MK harus ada tindak lanjut oleh KPU, yaitu pengaturan operasionalisasi teknis terhadap penggunaan tempat pendidikan dan juga fasilitas pemerintah tersebut, Mbak Fea. Putusan ini pun menuai beragam reaksi dari mahasiswa. Menurut aku sih bisa jadi hal positif, bisa jika politik bisa masuk ke dunia perguruan tinggi atau kampus. Dunia kampus, karena kan dunia kampus itu dunia akademik ya, walaupun ada fakultas ilmu politik dan lain-lain, tapi ya mereka belajar tentang peraturan yang akan dibuat, tapi untuk melakukan suara di situ menurut aku itu kurang pantas, karena kan mungkin mereka akan dikasih janji palsu atau apapun, dan mahasiswa juga sekarang udah melek lah ke dunia digital, ke dunia politik, jadi mahasiswa juga tahu mana yang benar, mana yang salah menurut pilihan mereka masing-masing. Keputusan ini dikeluarkan setelah sidang pengucapan putusan uji MK yang diajukan oleh Handre Mantiri yang mempersoalkan larangan kampanye di fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Dalam putusannya, MK menegaskan tempat ibadah dilarang menjadi lokasi kampanye, namun mengizinkan lembaga pendidikan dan fasilitas pemerintah menjadi lokasi kampanye. Tim Liputan, Metro TV.